Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam untuk rekan-rekan ITA di seluruh Indonesia, khususnya untuk rekan-rekan ITA IPNU IPPNU di Jakarta Utara. Ini alhamdulillah pada malam hari ini di malam 21 ya? Iya, malam 21. Kita bisa berjumpa di acara diskusi pelajar Ramadan 2020 atau bisa disingkat yaitu DPR. Terima kasih untuk rekan-rekan kita, khususnya untuk di ini ada penonton dari PAC Penjaringan, ada dari PAC Pademangan, di sini cool ya PAC di Jakarta Utara. Lanjut lagi ada PAC Tanjung Priok, PAC suaranya PAC Koja mana ya? Ada lagi yang dari ujung utara Jakarta, yaitu PAC Cilincing. Terima kasih. Khususnya terima kasih juga untuk PC IPNU Jakarta Utara yang telah melaksanakan acara DPR Ramadan di 2020 ini. Khususnya terima kasih juga untuk Ketua PAHMI dan juga untuk khususnya untuk guru saya Abah Muhammad Yusuf Ismail. Semoga beliau diberikan kesehatan dan semoga diberikan kelancaran dalam menjalani ibadah puasa Ramadan kali ini. Amin. Jangan lupa untuk rekan-rekan kita penonton setia selalu gunakan masker dan juga membawa hand sanitizer bila keluar rumah ya. Bila berpergian rajin-rajin cuci tangan. Di acara kali ini yaitu diskusi pelajar Ramadan dengan tema menjadi pelajar Indonesia mengutamakan pendidikan dan berprestasi di lingkungan masyarakat. Alhamdulillah pada kali ini kita bersama narasumber yang hebat tentunya dan juga kece, oke? Oke, rekan-rekan kita, pada malam hari ini langsung saja ya. Ini saya akan membacakan CV pemateri. Di samping saya ini sudah berada narasumber kita, yaitu namanya Muhammad Muhazab. Beliau sudah lulusan sarjana dari UI. Tepuk tangan dong. Kita biar lebih akrab aja, dipanggilnya abang aja, bang. Abang aja ya. Makasih. Saya akan membacakan CV dari riwayat organisasi bergerak di IPNU. Pertama yaitu menjadi ketua PAC Tambora pada 2011-2012. Tepuk tangan dong, penonton. Oke. Dari situ berlanjut di PC Jakarta Barat. Beliau alhamdulillah menjadi sekjen 2012 sampai 2014 dan berlanjut menjadi ketua pimpinan wilayah Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama DKI Jakarta, orang nomor 1 IPNU DKI Jakarta. Alhamdulillah 2016 sampai 2019. Lalu riwayat pendidikannya, beliau SD di Tanah Serial 01, SMP sampai SMA-nya di Pondok Modern Humul Puro Al-Islami Bogor. Ya, Betul. Lalu berlanjut beliau kuliah di Unusia Jakarta 2010 sampai 2014. Alhamdulillah beliau sudah meluluskan S1-nya di 2014, lalu berlanjut ke Universitas Indonesia di 2015 sampai 2017. Ya, Bang. Betul. Oke. Kita doakan semoga beliau bisa melanjutkan kuliahnya di S3-nya. Amin. Amin. Terima kasih itu. Lanjut ya. Itu CV pendidikannya. Beliau sekarang juga menjadi Dewan Kota Jakarta Barat. Dan sekarang menjabat sebagai Ketua PC GP Ansor Jakarta Barat ya, Bang. Betul. Mantap pokoknya. Sudah tidak diragukan lagi lah untuk narasumber pada malam hari ini. Mungkin itu saja CV-nya. Malam hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai tema yaitu menjadi pelajar Indonesia mengutamakan pendidikan dan berprestasi di lingkungan masyarakat. Untuk rekan-rekan kita jangan lupa stay di Instagram ya, like pada kali ini.
acara kita pada malam hari ini yaitu untuk memperingati Hari Pendidikan Nasional 2020. Langsung aja ya Bang, kita mau tanya nih Bang. Kalau menurut Abang itu apa sih pendidikan itu Bang? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ajma'in. Ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Yang terhormat jajaran pengurus cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Jakarta Utara beserta jajarannya, dan juga PAC se-Jakarta Utara, dan juga yang terhormat pengurus NU dan juga badan otonomnya, dan juga yang terhormat para rekan dan rekan kita yang menyaksikan bersama-sama DPR diskusi pelajar Ramadan pada malam kali ini. Ya, alhamdulillah, ini mungkin yang pada malam Senin kita di pending karena memang sinyalnya kurang baik. Alhamdulillah, tapi malam ini kita masih semangat ya, dari rekan-rekan sekalian dari PC Ibnu Jakarta Utara masih semangat sampai bisa mampir juga lah di kediaman tempat perkumpulan para aktivis pelajar dan juga pemuda yang ada di Jakarta Barat ini. Alhamdulillah, rekan dan rekan kita yang kita harus pahami bahwa yang namanya pendidikan itu adalah sebuah kegiatan penting yang menjadi kebutuhan bagi seluruh manusia. Makna pendidikan di sini bukan hanya pendidikan yang ada di dalam sekolah atau pendidikan yang harus ada kursi bangkunya gitu, tapi pendidikan banyak sekali sebenarnya makna pendidikan. Bahkan saya pernah dalam tesis saya, dalam skripsi saya itu pendidikan menjadi 3. Pertama, pendidikan ubudiyah atau tarbiyah, kalau dalam bahasa Arabnya itu tarbiyah. Tarbiyah. Kita harus pahami dulu bahwa kalau di pondok pesantren itu yang namanya pendidikan dan juga pengajaran itu berbeda. Kalau yang namanya pengajaran itu ketika guru sedang menjelaskan, sedang mengajar, itu selesai. Pulang begitu saja itu selesai. Itu namanya guru sedang mengajar atau pengajaran. Tapi yang namanya pendidikan itu sering sekali yang ada di pondok pesantren. Pendidikan itu dikawal, dimonitoring, dipantau, dilihat. Dilihat peserta didiknya atau santri-santrinya dari mulai bangun tidur sampai mau tidur. Nah, itu betul-betul dilihat. Nah, itu makna pendidikan. Dari mulai aktivitas sehari-harinya. Kalau namanya pembelajaran, pengajaran, itu setelah selesai pembelajaran, itu guru itu tidak melihat sampai mereka setelah itu melakukan apa, gitu. Tapi kalau pendidikan, betul-betul dilihat sampai dia tidur, sampai dia selesai beraktivitas, sampai kembali lagi beraktivitasnya, itu pendidikan. Oleh karena itu, lebih pantasnya pendidikan itu layaknya, yaitu di pondok pesantren itu sudah banyak sekali menerapkan pendidikan. Jadi kalau bahasa Arabnya itu tarbiyah. Nah, makanya dalam banyak ada kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam, pendidikan anak dalam Islam. Nah, itu pendidikan. Nah, kalau dari makna definisi pendidikan, itu pendidikan adalah sebuah kegiatan manusia yang menjadi kebutuhan, gitu. Jadi kegiatan manusia yang menjadi kebutuhan bagi manusia. Gitu. Jadi memang semua manusia wajib atau penting untuk melaksanakan atau melakukan kegiatan yang namanya pendidikan. Gitu. Jadi kalau lihat dari definisi seperti itu. Jadi kebutuhan, yang namanya kebutuhan, kita butuh, kita harus melaksanakan. Kalau kita tidak butuh ya silakan. Tapi kan apa? Pada akhirnya nanti akan sesat pada diri kita sendiri kalau kita tidak melaksanakan. Oleh karena itu makanya di kata Rasul, kalau boleh itu ala kulli muslimin wa muslimat. Ya kan, seorang muslim itu wajib melaksanakan mencari ilmu. Nah, untuk apa? Untuk kita bisa
menjadi manusia yang unggul gitu. Manusia yang kafah, yang seutuhnya. Jadi gitu sih kalau dari makna pendidikan gitu. Oke, berarti kan tadi udah ini lanjut pertanyaan kedua ya Bang. Iya. Seberapa penting sih Bang pendidikan itu bagi sebuah bangsa? Jadi rekan dan rekan kita yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jadi pendidikan itu sangat penting. Bahkan seluruh negara pasti ada yang namanya pendidikan atau sekolah lah, gitu. Paling tidaknya sekolah ada semuanya. Karena kenapa? Karena penting sekali. Karena pendidikan negara yang berkembang, negara yang maju itu dilihat dari dunia pendidikannya. Contohnya Amerika disebut negara maju karena kenapa? Karena banyak universitas di situ yang begitu kualitasnya sangat luar biasa, ya kan? Harvard dan sebagainya, kalau lulusan dari situ otomatis luar biasa. Banyak sekali menteri-menteri kita yang ada di negara Indonesia ini lulusan luar negeri, gitu. Jadi sangat penting suatu negara kalau memang misalkan negara itu maju, berarti pendidikannya maju. Kalau negara itu kurang maju atau belum maju atau masih dalam perkembangan, berarti pendidikannya itu masih menengah, gitu, belum begitu bagus. Contohnya di Indonesia. Makanya di Indonesia ini pendidikannya sering diganti-ganti kurikulumnya, dievaluasi kepada KTSP. Sekarang ada kurikulum 2013. Ini kan dalam pendidikan yang ada di Indonesia ini masih belum begitu absolut atau belum begitu permanen. Masih mencari mana metode-metode yang pas yang ada di negara Indonesia ini, gitu. Konsisten gitu. Iya. Jadi pendidikan itu sangat penting ya, terutama bila negara itu dikatakan maju, yaitu negaranya karena kemajuan pendidikannya gitu ya. Betul. Lanjut Bang, ini kalau menurut Abang ya, kapan sih bisa dikatakan pelajar Indonesia itu berhasil dalam berpendidikan? Jadi memang pelajar Indonesia khususnya dilihat keberhasilannya itu bisa memanfaatkan apa yang dia capai, apa yang dia dapatkan dari ilmu tersebut, gitu. Makanya di dalam, kalau kita santri-santri itu belajar di dalam ilmu mahfudhot, al ilmu bila amalin kasyajar bila sama. Nah, gitu di dalam mahfudhot itu kalau santri-santri belajar tuh. Ilmu yang tidak bermanfaat seperti pohon tak berbuah, gitu. Percuma kita banyak ilmu, percuma kita pendidikan sampai tinggi-tinggi tapi tidak bermanfaat, gitu. Jadi tolak ukurnya yaitu pelajar-pelajar Indonesia, ilmu yang dia dapatkan itu bermanfaat buat dirinya sendiri, buat orang lain, buat masyarakat, gitu. Karena kenapa? Ilmu kalau sudah bermanfaat walaupun sedikit itu menjadi sukses buat kita, gitu. Banyak sekali istilahnya orang, mohon maaf gitu ya, para pejabat, bahkan orang-orang yang lain, mereka kuliah sampai ke luar negeri, tapi ketika datang ke Indonesia karena ilmunya tidak bermanfaat, malah jadi apa? Koruptor, melakukan kemaksiatan. Itu karena kenapa? Karena ilmunya nggak bermanfaat, gitu. Tapi kalau ilmunya bermanfaat walaupun sedikit, banyak sekali para santri khususnya para tokoh NU lah yang sekarang kita lihat di di Senayan, mereka udah sukses, ya kan? Para tokoh NU, para tokoh muda NU, mereka cuma hanya nyantri, gitu. Cuman dulu santrinya pakai sendal jepit, pakai peci, pakai sarungan. Tapi karena memang ilmunya bermanfaat, gurunya, kiainya, muallimnya itu ridho terhadap ilmunya, alhamdulillah dia berhasil sukses sampai saat ini. Gitu. Banyak sekali contoh-contohnya. Jadi kalau memang kelihatan ingin melihat pendidikan itu sukses pada dirinya, yaitu ilmunya bermanfaat pada dirinya dan juga untuk, gitu.
Jadi ilmunya itu harus Iya, diamalkan, Pak, ya? betul, diamalkan. Jadi bukan hanya dilihat dari dia lulusan S2 atau dia lulusan S3, tapi dia bermanfaat buat dirinya dan tidak bermanfaat untuk orang lain. Berarti itu kalau hemat saya, pendapat saya itu belum bermanfaat. Gitu. Lanjut nih Bang. Selanjutnya menurut Abang, siapa sih kader IPNU IPPNU di Indonesia ini yang sukses dalam pendidikan dan berprestasi di lingkungan masyarakat, Bang? Kalau kader-kader IPNU banyak sekali. Contohnya Sekjen PBNU sekarang Pak Helmi Faisal Zaini, beliau menjadi sekretaris jenderal PBNU. Beliau itu kader IPNU yang mementingkan pendidikan. Alhamdulillah juga bermanfaat. Terus juga Hasrul Runiam sekarang di Putih Kepemudaan di Kemenpora, beliau juga sukses sampai di dalam birokrat. Bahkan beliau juga sekarang sekretaris fatwa MUI pusat. Terus juga Mas Zainul Tauhid sekarang jadi wakil menteri agama, ya kan? Itu berawal dari santri, terus ikut IPNU, lalu alhamdulillah ilmunya bermanfaat, terus juga mengikuti IPNU-nya berkah. Sekarang beliau sedang menikmati hasil jeripayah dan keberkahan yang beliau dapatkan, gitu. Dan banyak juga lain-lainnya. Kalau di Jakarta ini ada Bang Abdul Aziz SE, mantan ketua PW IPNU DKI Jakarta, yang sebelumnya Dewa DPRD juga, tapi sekarang alhamdulillah jadi ketua partai di DKI. Ini suatu keberkahan juga, gitu. Dan juga banyak komisioner di DKI, mantan ketua PW, sekretaris PW jadi komisioner. Itu salah satu keberkahan lah. Itu jangan sampai dihilangkan, bahwa beliau sekarang menjadi pucuk keberhasilan itu akarnya dasarnya dari organisasi yang namanya Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Jadi untuk rekan-rekan kita di seluruh Indonesia ini, jadi jangan ragu lagi untuk bergabung di IPNU IPPNU gitu ya. Karena sudah banyak itu ya fakta kader-kader kita itu sukses gitu ya, Bang. Sukses ya. Jadi ayolah bergabung yang belum bergabung ya. Untuk yang sudah bergabung, monggo diajak saudara-saudara, sanak saudara atau mungkin kerabat yang lain lah diajak. Oke. Lanjut nih Bang. Iya. Tadi kan sudah bicara sistem pendidikan Indonesia ya. Kita mau lebih detail lagi Bang. Apa sistem pendidikan di Indonesia ini sudah baik Bang? Ya baik. Kalau melihat dari sistem pendidikan yang ada di Indonesia ini sebenarnya masih dalam proses menuju kebaikan, gitu. Kenapa? Karena memang kita melihat kurikulum ini sering berganti, jadi butuh namanya evaluasi, terus evaluasi, gitu. Jadi memang pendidikan yang ada di Indonesia ini perlu yang namanya evaluasi, gitu. Bukannya nggak baik, tapi menuju kebaikan, dalam proses menuju kebaikan, gitu. Jadi memang kalau di Indonesia itu tantangannya luar biasa, gitu. Untuk mengkonsep pendidikan yang ada di Indonesia itu seperti negara-negara maju. Jadi kalau di Indonesia ini butuh banyak tantangan lah. Contohnya gini, pemerintah sudah misalkan membiayai sebelumnya lagi zaman Orde Baru itu pendidikan seluruhnya bayar, ya kan? SD bayar dan sebagainya. Banyak sekali anak-anak bangsa yang tidak mampu, terus tidak bisa melakukan pendidikan atau melanjutkan sekolahnya, gitu, dengan alasan ekonomi. Sekarang SD sudah gratis, SMP sudah gratis, SMA juga udah gratis, bahkan kuliah banyak beasiswanya, ya kan? Bahkan kalau di Jakarta itu ada namanya KJMU, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggulan. Itu buat anak-anak bangsa khusus yang ada di ibu kota Jakarta ini untuk melanjutkan pendidikan lebih tinggi lagi. Tapi kenapa? Tapi ini tidak dimanfaatkan dengan baik, gitu. Tidak dimanfaatkan dengan baik, malahan disalahgunakan,
istilahnya gitu. Dengan alasan ini pengalaman saya lah, saya ngajar gitu, ada yang istilahnya wali murid gini, nggak apa-apa Pak, anak saya nggak naik juga, asalkan KJP-nya jangan diputus. Jadi kan repot gitu loh. Bangsa sudah memberikan KJP subsidi gitu buat masyarakat. Jadi bukan hanya pendidikannya dong gratis, dibikin KJP gitu. Pendidikan buat apa? Buat beli susu, beli daging, biar apa? Biar asupan gizinya tuh meningkat gitu. Tapi apa? Malahan yang jadi asupan gizinya itu bukan anak tapi orang tua kan gitu. Salah digunakan gitu. Jadi memang pemerintah ini serba salah dalam masyarakat gitu. Ditarik KJP-nya atau tidak dilakukan KJP, masyarakat dianggap kita percuma, kita anak-anak kita IQ-nya rendah karena memang gizinya kurang. Pemerintah tidak memerhatikan gizi anak-anak kita, ya kan? Ketika ada disalahgunakan, gitu kan? Jadi memang di negara Indonesia ini perlu evaluasi metode-metode pendidikan dan juga kurikulumnya terus selalu dievaluasi agar nanti insya Allah pendidikan yang ada di Indonesia ini akan ketemu titik ternyata ini lebih efisiennya, lebih efektifnya melakukan metode seperti ini gitu. Jadi pendidikan di Indonesia itu sebenarnya sudah baik lah, sudah baik. Cuman untuk rekan-rekan kita yang sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah jangan sampai disalahgunakan gitu. Iya, bagi anak itu kan banyak juga yang dapat beasiswa dari Bagis. Oke. Sebelum melanjutkan pertanyaan selanjutnya, nanti akan dibuka 2 sesi pertanyaan dari penonton ya, dari rekan-rekan kita. Silakan monggo ditulis dari sekarang ya. Kita lanjutkan saja diskusinya. Lanjut ya Bang? Iya. Kirain ada iklan gitu, nggak ada ya? Iklan nggak ada nih Bang. Nggak ada sponsor. Iklan sponsor gila ini kan. Jelaskan sekilas siapa sih Ki Hajar Dewantara dan mengapa menjadi pahlawan nasional? Ya. Ki Hajar Dewantara itu adalah pahlawan nasional yang berjuang di dalam dunia pendidikan gitu. Yang tadinya pendidikan Indonesia itu dikuasai oleh Belanda gitu. Jadi zaman penjajahan itu yang bisa melaksanakan atau ikut dalam pendidikan tinggi itu hanya anak-anak Belanda. Terus yang kedua yaitu anak-anak bangsawan, orang kaya yang ada di negara Indonesia ini, itu anak bangsawan. Orang yang menengah ke bawah itu agak sulit atau susah untuk melanjutkan pendidikannya gitu. Terlahirlah Ki Hajar Dewantara ini yang berjuang untuk meningkatkan pendidikan Indonesia. Makanya dengan 3 moto kan Ki Hajar Dewantara itu ing madya mangun karso, terus juga ing maksa suntulodo tuturi handayani. Jadi kata Ki Hajar Dewantara, konsep pendidikan itu pertama kita harus muncul dulu di dalam kepemurkaan. Kita harus muncul dulu nih. Jadi pelajar-pelajar Indonesia harus berani, gitu. Jangan harus berani, harus siap-siap menuju tantangan internasional, gitu. Jangan istilahnya baru jadi pelajar tapi masih malu-malu, gitu. Jangan. Apalagi anak Ibnu PPNU eksis dulu, nggak masalah. Bermain sosial media, eksis, ngucapin ini, ada contohnya kayak begini, DPR, diskusi pelajar Ramadan, banyak kegiatan-kegiatan, nggak apa-apa, muncul dulu, eksis dulu ada, pendidikannya tinggiin dan sebagainya, kuasai dunia sosial media, oleh pelajar-pelajar, jangan apa-apa malu. Ayo suruh diskusi, mau nanya, jangan kan mau diskusi, suruh nanya aja malu kan? Ya kan ini
istilahnya lemahnya pelajar-pelajar yang ada di Indonesia ini gitu. Seharusnya pelajar-pelajar yang ada di Indonesia ini harus eksis dulu ke depan gitu. Setelah sudah eksis, sudah dikenal hasil karyanya gitu. Udah dikenal hasil karyanya, baru Imadio Mangunkarso. Jadi harus di tengah-tengah gitu. Maknanya di tengah-tengah itu apa? Menjadi motivator gitu, memotivasi. Sudah di depan, kita sudah di depan dan sudah dikenal. Saatnya kita memotivasi teman-teman kita gitu. Ayo sama-sama kita berkembang, yuk sama-sama kita maju. Nah gitu, jangan kita terus maju, jangan kita terus yang di depan. Nah bareng-bareng di tengah itu apa? Bareng-bareng, ayo maju bareng-bareng. Ngerangkul. Nah itu pelajaran Indonesia juga. Kita sudah sukses, sudah dilihat misalkan Ketua Fahmi menjadi Ketua PC IPNU misalkan Jakarta Utara, kan sudah dikenal tuh. Ya dong. Iya. Jangan muncul terus, ya kan? Kader-kadernya di bawah masih ada. Ngasih motivasi, ente dong harus bisa jadi MC. Ente dong harus bisa jadi moderator. Kasih lagi kalau ada waktu makesta dan sebagainya, yang jadi pemateri itu jangan senior-senior terus. Senior udah 60 tahun jadi pemateri ya kan? Kecuali materi KNU-an misalkan Kasuadian baru ulama-ulama kita deh ya kan. Tapi kayak kepemimpinan itu pengurus-pengurus wilayah, pengurus-pengurus cabang suruh jadi materi. Kalau nggak bisa jadi pemateri, jadi moderator. Kasih teorinya seperti apa. Terus jadi MC. MC bagaimana pelatihan MC seperti ini? Oh ya, coba tes. Setiap ada acara, ente ya jadi MC ya. Jangan ada yang bisa jadi MC dia terus. Yang lain sebenarnya punya kemauan, tapi belum ada punya keberanian. Bagaimana? Yang motivasi. Kita dorong gitu ya. Ya dorong. Ya tengah-tengah nih, gitu. Yang tengah dua harus motivasi dulu. Nggak apa-apa dia sekali-sekali muncul buat motivasi. Itu Imadio Mangunkarso. Nah yang terakhir itu Turi Handayani. Turi Handayani ini udah di belakang layar. Nah ini di belakang layar. Dia udah ngasih motivasi, dia udah pernah nampil, udah jadi orang hebat dan sebagainya. Saatnya apa? Ngedorong gitu. Dia main belakang, udah contohnya. Saya coba bikin kegiatan, saya dukung gitu, saya bantu. Nah itu, yang muncul jangan dia, yang muncul orang lain gitu loh. Nah itu makanya Turi Handayani gitu. Jadi, nah itu konsep pendidikan yang ada di Indonesia seharusnya itu yang diterapkan, yang dibawa-bawa oleh Ki Hajar Dewantara gitu. Apa udah ada yang bertanya? Ada. Bagaimana cara masuk kuliah negeri? Bagaimana cara untuk masuk kuliah negeri? Nah itu dari siapa tuh? Dari siapa itu? Dari tadi mana ya? Dari Fajri Putri _03. Fajri Putri, kalau nggak salah ketua IPPNU Cilincing bukan? Putri Rorotan. Oh, Rorotan. Rorotan. Oke. Monggo Bang, dijawab Bang. Tadi Ya. bagaimana cara kuliah masuk negeri ya? Universitas negeri. Pertama gini. Nah, Kanita Putri. Jadi ini saya sebelum ngasih ini saya cerita sedikit lah. Saya dulu di pondok pesantren. Terus setelah selesai, alhamdulillah saya selesai di pondok pesantren, tapi tetap santri. Tetap jadi santri. Terus di pendidikan SMA saya selesai. Itu dalam hati mau banget masuk ke universitas negeri. Karena saya dulu nggak pernah, saya ketika di pondok pesantren. Jadi pondok pesantren itu ada itu ada IPNU-nya, terus tapi yang boleh ikut masuk IPNU itu ya ranking 1 sampai ranking 10 doang. Nah saya kayaknya ranking 10 setengah deh kayaknya. Terus nggak punya kesempatan untuk masuk organisasi IPNU gitu. Dan nggak apa-apa. Terus saya ke Jakarta, alhamdulillah saya masuk IPNU dan ternyata banyak relasi. Nah sebelum saya masuk IPNU kan ketika kuliah semester 3 saya. Nah, ketika awal saya mau masuk universitas negeri, itu niatin dulu dalam hati. Tidak malu biniat, jadi harus diniatin dulu. Mau masuk ke
universitas negeri. Kalau bisa dicatat tuh. Jadi kalau 100 target gitu. 100 target kesuksesan. Gitu. Itu setiap hari ditempel tuh, misalkan kalau bisa itu ditempel. Itu ditempel di rumah atau di kamar 100 target kesuksesan misalkan gitu. Satu misalkan mau punya ranking, mau dapat ranking 1 misalkan. 2 mau jadi ini. Terus juga ada misalkan urutan berapa mau masuk ke universitas, jangan negeri doang. Tentuin universitas apa misalkan. Ya, universitas Indonesia misalkan. Itu tulis. Sampai misalkan titik terakhir 100-nya. Misalkan sampai doktoral di luar negeri. Di Oxford dan sebagainya. Itu ditempel di kamar, itu setiap hari kita akan terlihat. Kenapa? Ketika kita mencatat, itu malaikat pun ikut mencatat. Gitu. Karena kenapa? Ketika kita cuma hanya ditanamkan dalam pikiran kita, cita-cita kita, kesuksesan kita cuma hanya ditaruh di pikiran kita. Sekarang ingat, ketika keluar rumah, kesandung itu bisa hilang. Ya kan? Namanya manusia, keterbatasan dalam ingatan. Kecuali kalau Gus Dur deh. Ya kan? Al-Maghfur lah. Ya kan? Beliau punya keingatan yang begitu luar biasa. Tapi kita, ya kan? Kan siapa-siapa, nomor handphone yang kita paling kayak ngapal nomor handphone kita, terus sama pacar ya. Orang tua juga ya belum. Orang tua juga mungkin belum apa nomor teleponnya, ya kan? Paling 2 doang nomor telepon yang kita hafal. Nomor telepon kita, yang kedua nomor telepon pacar, ya kan gitu. Nah, itu dicatat. 100 misalkan 100 kesuksesan itu ditempel. Lalu setiap hari kita melihat itu dan berdoa. Kalau ada yang sukses atau ada yang tercapai, itu dilingkarkan. Oh, ini dilingkarkan. Misalkan mau dapat ranking 1, tercapai, itu di checklist, gitu. Dikasih tanda, gitu. Terus ternyata, mohon maaf, nggak tercapai misalkan, itu disilang. Apalagi nih, itu akan menjadi sejarah kita. Sampai cerita saya itu nggak masuk S1 di Universitas Negeri, nggak salah, karena saya nggak tahu, saya belum ikut IPNU. Dan ternyata pas saya udah semester 3 ikut IPNU, ternyata banyak juga relasi di organisasi IPNU ini untuk masuk ke Universitas Negeri. Kalau di Jakarta Barat itu sering dari bertahun-tahun ada BPUN namanya. Ya kan? BPUN. Banyak teman-teman di sana pada masuk Universitas Negeri. Terus juga ternyata masuk Universitas Negeri ada beasiswanya. Banyak kader-kader IPNU, IPPNU yang dapat namanya KJMU Jakarta Mahasiswa Unggulan yang dapat 9 juta kalau tidak salah selama 1 tahun. Terus juga ada juga yang dapat bajis. Ini kan menjadi motivasi kita. Jadi niatkan dulu, gitu, niatkan 100. Terus cerita singkat lagi. Setelah itu ya udah nggak apa-apa. S1 saya swasta deh. Alhamdulillah berkahnya, tapi saya masuk swasta apa? Yang NU. Jangan sampai S1 swasta terus nggak NU. Berkahnya hilang tuh, ya kan? Makanya harus kalau bisa masuk ke yang NU gitu. Kampus yang NU gitu. Terus setelah itu alhamdulillah berkah ngurus IPNU sampai di DKI, saya dikasih kesempatan amanah untuk melanjutkan S2 di negeri gitu. Nah, sekarang saya punya niatan lagi nih. Gitu. Dulu ketika di pondok pesantren melihat udah masuk SMA, masuk universitas negeri, mau ngeliat aduh enak nih kayak kuliah di luar negeri gitu. Mudah-mudahan saya niatan bisa kuliah di luar negeri gitu. Diajak keluarga kan gitu, nggak apa-apa lah, orang kita cita-cita gratis ini nggak bayar kan, ya kan gitu. Jadi pertama tulis dulu 100 kesuksesan gitu. Jangan kita mau jadi cita-cita itu hanya di pikiran doang. Nanti apa? Nanti hanya mimpi, ya kan? Kalau kita gini, dianalogikan gini, Dok, mau jadi dokter nih, ngomong gitu aja, jadi dokter nih, sampai ke bawah mimpi, ya kan? Mau jadi dokter, ya udah mimpi doang.
Kita Gak ada mau usahanya gitu. ya, kita mau nyata apa mau mimpi? Kalau mimpi kita cuma ngomong doang. Mau jadi dokter nih, sampai bawa mimpi mau jadi dokter, sampai dia mimpinya tuh jadi dokter. Ketika bangun, kok baju nggak dokter kan gitu. Tapi kalau kita mau cita-cita kita, keinginan kita mau jadinya, itu dicatat menjadi realita gitu, tahap-tahapannya gitu kan, step-stepnya apa dan sebagainya tuh. Masuk ke universitas negeri juga begitu, banyak kegiatan-kegiatan, coba cari kegiatan-kegiatan IPNU di cabang-cabang yang apa namanya untuk mengantarkan kita ke ini apa, ke universitas negeri gitu. Contohnya kayak BPUN masih ada ya kan di Jakarta Barat, mudah-mudahan di Jakarta Utara juga nggak ada ini. Amin. Iya, ketua kami nih ya kan. Kalau misalkan pengurusan sekarang belum bisa, misalkan pengurusan selanjutnya. Kalau misalkan SDM-nya misalkan sudah manusianya, ya carilah atau bekerja sama dengan Jakarta Barat. Jadi tujuannya kan ternyata kan banyak juga nih teman rekan dan rekan kita yang mau masuk ke universitas negeri. Karena sekarang rekan dan rekan kita masuk universitas negeri enak banget sekarang mah. Ada namanya KJMU. Jangan takut, yang penting punya kemampuan dan punya keinginan. Jangan punya pemikiran gini, udahlah mau kerja dulu baru kuliah, nanti nggak kerja nggak kuliah kan, karena dia awalnya kerja dulu ya kan. Emang nyari kerja sekarang susah, gampang, susah kan? Nyari kerja sekarang susah, emang gampang nyari kerja sekarang susah. Nggak kerja kan yang belum dapat panggilan, belum dapat lamaran, dari lamarannya itu nggak kuliah ujung-ujungnya ya kan, jadi pengangguran aja. Makanya sekarang apa? Selagi bisa untuk melakukan apa namanya tes universitas negeri atau masih bisa untuk masuk ke kampus-kampus baiknya negeri maupun swasta, lakukan dulu aja. Gitu. Insya Allah Allah akan ngabulkan. Jadi Allah apa namanya mengabulkan doa kita bukan sesuai kemauan kita, bukan kemauan kita, tapi kemampuan kita. Contohnya, Allah nih ngabulin nih, doa kita, misalkan. Berarti kita mampu, bukan berarti kita mau. Terkadang kita mau, belum tentu mampu. Contohnya, misalkan, ente mau kuliah di Oxford misalkan, ya kan? Allah, ini mah belum mampu ini mah. Dia mau, tapi Allah belum ngabulin. Bukan berarti ente nggak mau. Ente mau, tapi Allah melihat ente belum mampu. Gitu. Jadi tetap selalu berikhtiar dan berdoa. Gitu. Ketika Allah melihat kita sudah mampu, Allah akan ngabulin. Gitu. Allah akan ngabulin doa kita. Allah akan ngabulin keinginan kita, gitu. Makanya kalau kita nggak mampu, ya udah banyak-banyak bersyukur. Kita ningkatin kualitas kita. Takutnya ente Allah ngabulin doa ente untuk masuk ke Universitas Oxford misalkan, Oxford University, terus ente nggak mampu, takutnya jadi stres. Ujung-ujungnya kok nyalain Allah kan gitu. Jadi makanya Allah mengabulkan doa kita sesuai dengan kemampuan kita, bukan kemauan kita. Gitu. Udah berapa menit? Di itunya udah berapa menit? Setengah jam lebih. Setengah jam lebih Oh, udah setengah jam. Ya. Minum dulu ya, apa ya? Yang kedua, sebelum yang kedua ada baiknya kita sholawat dulu ya, karena dari di awal itu kita belum sholawat ya. Betul. Bareng-bareng untuk rekan-rekan kita di seluruh Indonesia dimanapun berada, ya khususnya untuk rekan-rekan kita di Jakarta Utara, yuk kita sholawat bareng, sholawat tibil kulub ya, bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha
kasih untuk rekan-rekan kita. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga kita semua dijauhkan dari wabah penyakit COVID-19 ini. Amin. Selanjutnya pertanyaan kedua, monggo. Pertanyaan kedua dari Indah Nabila _ contoh pendidikan seperti apa yang dapat membenahi moral anak muda zaman sekarang? Ya, dari Indah Nabila, terima kasih atas pertanyaannya. Tadi Indah dari mana Indah? dari Ketua PAC IPPN Penjaringan. Oh, penjaringan. Penjaringan. Dekat sama ente? Agak Oh, ada ini. Oh, ada chipnya punya. mau komandan CBP-nya, Bang. Oh, udah. Gak apa-apa lah. Lagi kita ngomongin jodoh. Ya, jadi tadi apa pertanyaan lupa? Pertanyaannya? Masih ngomong jodoh sih tadi. Contoh pendidikan seperti apa yang dapat membenahi moral anak muda zaman sekarang? Oh, iya. Jadi memang rekan kita Indah ini sebenarnya berbicara masalah moral kan itu namanya pendidikan karakter gitu. Jadi pendidikan berkarakter ini memang sudah dimunculkan atau sudah ada di Indonesia ini, tapi penerapannya memang agak kurang gitu. Penerapan yang ada di negara Indonesia ini memang berkurang gitu. Memang agak kurang lah, banyak evaluasi berbicara masalah pendidikan berkarakter ini, pendidikan karakter. Jadi memang yang pas itu memang di pondok pesantren berbicara masalah pendidikan berkarakter. Pendidikan karakter itu sudah diterapkan di pondok pesantren. Takziman, terus juga hormatnya sama guru, asatidz, sama kiai, sama orang yang ngasih ilmu, itu sudah diterapkan oleh pondok pesantren gitu. Terus juga memang yang lemahnya pendidikan di Indonesia ini yang saya tadi bilang, di Indonesia ini masih menerapkan pengajaran bukan pendidikan gitu. Yang namanya pengajaran itu dia selesai. Banyak kan sekolah-sekolah iya kan, sekolah kita kan selesai ngajar langsung ada yang tawuran, ya kan? Ya bener dong, Miris ini ya, ada yang tawuran. Terus juga kalau ada juga kelompoknya yang sama pacaran, ya kan, bawa motor keren. Pokoknya yang kalau nggak punya motor tuh, kalau di sekolah-sekolah nggak punya motor pasti tawuran. Yang punya motor pacaran, ya kan gitu. jadi kalau itu gitu tuh, ya kan? Posisi negatif kendaraan Iya. dia. Jadi ada dilihat juga, bisa dilihat dari motor. Kalau motornya biasa-biasa aja, karena kenapa? Ketika dia keluar sekolah, dia otomatis naik, dia nggak punya kendaraan, dia naik angkutan umum. Angkutan umum ada musuh sebelah, ya udah dia turun, kan ribut ya kan gitu. Tapi kalau dia naik motor, intinya dia baru berdua, ya kan? Dan jadi memang lemahnya di situ. Pengontrolannya terhadap anak peserta didik itu kurang sulitnya di situ. Sampai mereka sampai ke rumah. Itu makanya di dunia pendidikan ini harus ada 3 peran. Harus ada 3 peran. Pertama, peran guru untuk mengontrol siswa dan siswi dalam sekolahnya. Yang kedua, peran orang tua. Gitu. Peran orang tua itu penting juga. Untuk mengontrol setelah dia pulang dari sekolah, ini anak kemana? Ini anak kemana? Terus yang ketiga, yaitu peran lingkungan. Nah, ketika di rumah mereka terus pasti kan keluar, mau jajan ke atau mau ngapain keluar. Nah itu lingkungan. Kalau lingkungannya istilahnya banyak yang memakai narkoba, bisa terseret-seret, terbawa. Kalau memang di sana lingkungannya banyak yang melakukan tawuran, kalau pondok pesantren kan yang jadi gurunya si ustadzinya, yang jadi orang tuanya ustadznya juga, atau kalau ini rois hujro, ya kan, kepala kamar, ya kan. Terus yang ketiga, lingkungannya. Jadi kita tahu lingkungannya di ranah pondok pesantren yang mereka melakukan aktivitas hari-hari berbasis agama, kan gitu. Tapi kalau
sekolah-sekolah luar, mohon maaf bukan saya mengecilkan, tapi ketika ini ada orang gurunya udah strength, udah bagus, mendidik anak nih. Wah, kalau di sekolahan pakai jilbab lah bagus banget. Saya pernah nemuin tuh ketika saya PPL ada anak murid pakai jilbab bagus banget. Pakai istilahnya rapi lah, putih, terus pakai bros gitu. Wah, bagus deh. Hijab. Kirain saya betul-betul gitu. Masuk betul-betul menjaga apa namanya auratnya. Ketika saya nggak disengaja ketemu si lau misalkan ya, ketemu si lau, itu pakainya seksi banget. Gitu. Orang gurunya ya dibilang salah nggak salah, karena kan gurunya cuma hanya mantau di sekolah. Ketika di luar dia agak susah. Orang tua belum tentu juga, ya kan? Bisa jadi orang tuanya juga udah biarin deh, nggak ada jilbab, habis jilbabnya dia sana keluar. Lingkungannya ngedukung juga. Jadi sebenarnya 3 elemen ini, kalau memang misalkan apa namanya rekan dan rekan kita punya melihat pelajar-pelajar, ini harus dilakukan 3 ini. Gitu. Guru, orang tua, sama lingkungan. Nah begitu. Kenapa harus IPNU? Nah ini masuk nih. Kenapa harus ikut IPNU atau badan otonom yang lain? Kalau pelajar kenapa harus IPNU atau IPPNU? Kenapa? Karena dengan IPNU dan IPPNU ini mengontrol lingkungan, gitu. Mengontrol lingkungan. Biasanya dia nongkrongnya misalkan di gang, di jembatan. Anak IPNU nggak mungkin nongkrong di situ, nongkrong di Majlis Taklim, gitu. Kalau yang nongkrong Majlis Taklim, kalau ada yang nongkrong di jalan, anak IPNU suruh pulang, nongkrong Majlis Taklim kan gitu. Ya, jadi kalau kenapa harus ikut IPNU IPPNU, pelajar kenapa harus ikut IPPNU? Agar terkontrol dalam lingkungannya. Nah ini buat ibu-ibu juga, kalau ada yang nonton ini, ibu-ibu, orang tua, wali murid dan sebagainya, harus ikut IPNU IPPNU. Karena kenapa? Ini untuk menggantikan sosial lingkungannya, gitu. Untuk menggantikan sosial lingkungannya. Orang tuanya bisa dibantu sama orang tua kita NU. Kita kalau sudah di sini bawa NU, ulama, masuk diskotik, malu. Ya kan? Kalau pernah ngeliat anak IPNU masuk ke diskotik, foto aja coba. Ada kan? Ya kan? Takutnya Bang Hafid masuk ke diskotik ya kan? Tapi saya selama bertahun-tahun ikut IPNU gitu, atau organisasi NU yang lain, belum pernah lihat anak IPNU masuk diskotik. Karena nggak tahu masuknya gimana caranya. Ya kan, bingung juga. Masuk air putih. Ya kan, maksudnya masuk air putih. Ya kan, masuk aja bayar 35.000 loh, kok saya tahu ya. Ya kan? Jadi gitu, jadi insya Allah lingkungan IPNU dan IPPNU itu lebih agamis lah, lebih baik lah. Maka oleh karena itu beruntung lah untuk rekan dan rekan kita, untuk pelajar-pelajar se-Indonesia dan juga se-Jakarta khususnya, kalau sudah ikut IPNU dan IPPNU beruntung, gitu. Baik sosial, baik dunia maupun di akhiratnya. Gitu. Ini ada tinggal mungkin 10 menitan lagi ya. Ya. Lagi. Ini ada pertanyaan Bang dari dimisioner kita nih, dari PC IPNU Jakarta Utara. Benar. Bang Banu ya? Bang Banu. Ya. Bang, refleksi dong pergerakan IPNU dalam melangsungkan kaderisasi di urban dalam menyongsong bonus demografi. Catatan penting untuk peran besar IPNU yang akan diterima bangsa ini, Bang. Wih, ini kayak pertanyaan skripsinya ini kayaknya. Pertanyaan skripsinya ini kayaknya. Pertanyaan skripsinya nih. Tapi sebenarnya sebenarnya gini, peran IPNU dan IPPNU yang ada di Jakarta kan disebut urban lah ya. Jadi bermacam-macam kultur, bermacam-macam budaya ada di Indonesia, gitu. Ada istilahnya PAC yang kuat misalkan, karena mayoritas di situ misalkan dia udah kenal IPNU ketika dilanting, misalkan. Soalnya saya pernah di Grogol dulu, ada. Saya melihat dia betul-betul semangat ikut IPPNU. Dia bilang,
Bang, saya tuh ikut di PPNU ketika saya SMP. Dia SMA di sini. Saya berdoa katanya, ya Allah, mudah-mudahan saya bisa ketemu ketua cabang IPNU. Doanya tuh, dia dulu dia anak ranting dulu. Lalu temukan saya dengan ketua PC dan PW IPNU. Luar biasa. Doanya begitu, Bang. Ya kan? Mengharap bisa ketemu ketua cabang dia, ya kan? Itu diranting di daerah begitu tuh. Karena kenapa? Ketemunya susah banget kalau ketemu cabang. Tapi kalau di sini apa? Ya kan? Kata-kataan di sini mau ketua cabang. Ketua PW kata-kataan ya kan? Jadi ceng-cengan. Tapi di daerah itu luar biasa pergerakan organisasi. Nah, dia kembali ke, maksudnya dia datang ke Jakarta ngikut ikatan IPNU dari PPNU gitu. Alhamdulillah kuat. Jadi ada juga yang susah. Misalkan di sini kalau Jakarta Barat Taman Sari. Susah pergerakannya. Kenapa? Ya dari yang namanya sejadah sampai haram jadah kumpul di Taman Sari. Orang masjidnya, musolanya banyak, tapi diskotiknya lebih banyak. Di PPNU susah di situ. Tapi kalau Ansornya pergerakan karena banyak wiharanya. Nah, maksudnya dengan urban yang ada di Jakarta ini sebenarnya IPNU dan IPPNU ini harus punya inovasi. Jangan stuck begitu aja. Harus ngikutin gaya anak-anak pelajar. Anak-anak pelajar coba kita lihat nih. Saya kan pernah IPNU di DKI ya kan. Saya telusuri. Ternyata kalau anak-anak pelajar di Jakarta itu kalau bikin event luar biasa. Sponsor di mana-mana. Saya juga bingung itu anak pelajar hebat-hebat banget kalau bikin kegiatan ya kan. Bikin panggil artis dan sebagainya. Dia jago. Gaya mereka tuh begitu luar biasa. Ya, anak itu bikin Makesta 15 sudah luar biasa dia. Bikin 15 aja. Dan itu juga masih ambul-ambul. Yang moderator, yang mau jadi moderator ini dorong-dorongan. Ente aja moderator. Dan bisa jadi yang dari moderator dari pertama sampai akhir dia terus tuh. Ya kan? Terus kalau pengisian materi Makesta yang pesertanya pada dengerin pemateri, panitianya ngobrol sama merokok. Ya kan? Ini kita gak pungkiri, maksudnya ini yang kita harus evaluasi sebenarnya gitu. Sebenarnya pakem yang sudah diterapkan oleh pimpinan pusat itu bakunya, tapi harus diinovasikan gitu. Gayanya, makanya sebenarnya kita ketika di DKI ini kita merancang kaderisasi urban itu kan, itu kalau diterapkan luar biasa. Yang dikerjakan itu sebenarnya kan ketua Dani juga, maksudnya ketua Dani ngetik deh, yang melaksanakan rekan Bedowi, terus juga rekan Nasrul, rekan Bandi, rekan Salman, saya dan yang lain-lain, rekan-rekan yang lain, sampai terbentuk yang namanya kaderisasi urban itu. Apa kaderisasi urban? Kaderisasi yang bertema. Karena kebutuhan pelajar itu apa? Jurnalistik, ya kan? Kepemimpinan, desain grafis. Dulu saya pernah lihat di Jakarta Utara ada vlog, ya kan? Terus percetakan, itu kan? Sablon. Nah itu maksud saya itu inovasi, asalkan jangan sampai hilang dari pakem pimpinan pusat. Kaderisasi apa? Yaitu 6 materi gitu. Itu yang harus diterapkan sebenarnya di IPNU dan IPPNU yang ada di ibu kota ini. Jangan istilahnya Makesta begitu aja. Ya kan susah. Nggak menarik. Kalau kita lihat anak-anak pelajar itu kalau bikin acara, bikin nemtek. Ya dong. Kalau dia sampai bisa bikin kaos. Ya dong. Itu menarik banget. Kelihatannya serius. Ini anak IPNU, pesertanya udah datang 10, panitianya belum datang. Coba gimana? Pesertanya kabur. Ini kelihatannya nggak serius nih, gitu. Bahkan pejabatnya udah datang, panitianya belum ada, bannernya belum dipasang. Ini Pak Camat, wali kota ngelihat tuh, ini gimana nih? Jadi ngelihatnya itu kurang menarik. Jadi sebenarnya kedisiplinan organisasi ini yang kita harus terapkan, gitu. Jadi kalau kita bisa disiplin, makanya kenapa nih? Kalau contohnya sedikit lah, kita ambil contoh di kaderisasi Ansor. Kaderisasi Ansor agak lumayan tertib.
gitu agar lumayan tertib. Pesertanya wajib segini, gitu. Pesertanya wajib segini, terus juga semuanya harus tertib. Itu kaderisasi Ansor tuh. PKL nggak sembarangan, saya pernah ikut PKL, ya kan bareng tuh sama ketua Burhan, ya kan. Ada name tag-nya, ada KTA-nya, masuk pakai KTA, keluar pakai KTA, ya kan. Atasnya luar biasa nih kan. Kita jangan maksudnya ngambil contoh ke yang lain, sama-sama Bano gitu. Kita bisa kolaborasi gitu. Kita lihat ATM lah, amati tiru modifikasi gitu. Nah itu maksud saya, hemat saya untuk rekan dan rekan kita, jajaran pengurus lah, agar kita bisa merekrut pelajar-pelajar yang ada di ibu kota ini, itu serius dulu dalam diri kita. PAC ini mengadakan Makesta harus serius dulu, konsepnya harus serius, pematerinya harus matang, moderatornya juga harus diusahakan pakai name tag. Sekarang gini, ini saya sebenarnya panjang nih kalau ngomong kaderisasi nih. Name tag itu nggak mahal. Contohnya gini, tahu nggak name tag yang ditempel kayak begini? Ini sebenarnya internal ya kan? Name tag ini, ya kan? Itu berapa sih harganya? Ya kan? Nggak usah di print, tulis aja pakai nama. Misalkan Udin misalkan gitu. Kita mau tempel doang, ditempel aja, ya kan? Itu menunjukkan bahwa kesini. Tapi lebih bagus apa? Kayak yang gaya itu. Tapi kalau kita nggak punya anggaran, minim anggaran di budget, pakai name tag itu, gitu. Bahkan saya pernah ikut pelatihan, name tag-nya itu pakai yang bukan double tip, solatif kayak gitu tuh yang putih itu, tapi yang gede cuma name tag di bawah. Itu bahwa kita ada keseriusan. Terus metode, terus juga apa? Saya pernah bilang dulu setiap Makesta, kalau bisa itu Makesta kasih pin. Saya sering banget bilang pin. Pin itu beli aja, kan ada berdasarkan ada 7 materi. Ada 7 materi, dibuat pin itu misalkan terbaik kepemimpinan setiap materi, terbaik ke N1. Setiap itu peserta harus memposting di Instagram dan semua. Anak-anak sekarang udah pada jago main Instagram. Dipoto misalnya materinya, foto materinya, terus dia catat dulu mulai handphone, catat dulu apa yang disampaikan materi. Setelah itu kasih waktu misalkan 5 menit untuk memposting di Instagram. Setelah itu hashtagnya siapa-siapa. Kita mengetahui bahwa anak itu pernah Makesta. Ya dong. Sekarang kita mau tahu dari mana bahwa anak ini pernah ikut Makesta. Ya kan? Ini secara tidak langsung kita udah menaruh nih bahwa anak ini udah ikut Makesta. Nah, setelah itu kita tuh panitia ngebaca. Nah, bentar Bang. Iya. Udah selesai. Bentar lagi. Berapa ini lagi? 10 berapa ya? 5 menit ya. Ini saya ngomong konsep nih, mudah-mudahan ini untuk kalau bisa didengarkan juga. Nah, terus setelah itu hasil redaksinya itu dilihat tuh sama panitia. Kan ntar kan ada tag-nya sana sini, tag sini. Ntar panitia lihat, oh ini tulisannya bagus nih. Diumumin deh. Misalnya peserta terbaik ke N1 atau kepemimpinan, kasih pin. Anak pelajar seneng banget. Makanya kenapa pramuka banyak lambangnya? Karena pelajar seneng, banyak titel-titel gitu seneng. Anak pramuka pelajar itu seneng. Buat cuma 6 atau 7. 7 bisa kita ngomong 1 pin 3.000 kali 7 berapa? Dia penuh numpuk di sini ya Bang ya? Iya, bukan hanya di sini tapi di tas dia bisa taruh. Dan lihat, wih dia jamu nih dulu nih, kayak N1-nya nih. Dia dulu nih. Kali 7. Gitu. Jadi rekan dan rekan kita buat sesingkat mungkin tapi kelihatannya serius. Jangan lihat begitu-begitu aja. Jangan lihat apa stagnan gitu aja. Stuck aja. Nggak ada peningkatan. Tapi kita buat yang kreatif tapi harganya murah. Gitu. Jadi rekan dan rekan kita semuanya pertanyaan dari demisioner ya kan rekan Banu bahwa pelajar IPNU dan IPPNU itu harus membuat inovasi dalam pergerakan. Itu insya Allah kalau dibuat inovasi, insya Allah pelajar-pelajar akan tertarik. Gitu. Insya Allah pelajar-pelajar yang punya kreativitas pun akan